Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Mujahidin rahimakumullah, sesarengan monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, Allah ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya zahir ugi batin, khususipun nikmat iman lan nikmat Islam. Kaping kalihipun sholawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam untuk keselamatan kita sedaya teng donya dumugi akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, monggo sarengan kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho napa ingkang kita acaraken, mugi-mugi dicatet dados salah satunggalipun amal kesaenan kita. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken surat At-Taubah ayat 55 nggih. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Surat At-Taubah ayat 55. Sampun Bapak Ibu nggih. Kita waos setunggal ayat. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Sadaqallah. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelumnya nggih Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang kemarin sudah kita kaji bersama. Allah itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata kepada orang-orang munafik bahwa beda antara kami orang-orang yang beriman dengan kalian wahai orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Ketika sedang berperang, kalau orang-orang yang beriman saat berperang, hasilnya adalah salah satu dari dua kebaikan. Artinya mau kalah mau menang itu baik. Tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman, mau menang maupun kalah, mereka ini akan mendapatkan ketidakbaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka mau menafkahkan sebesar apapun harta yang mereka punya, itu enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena motivasi dan niat mereka bukan untuk Allah. Maka kemudian di ayat 55 ini surat At-Taubah Allah berfirman, fala tu'jibka amwaluhum. Maka kalau kondisi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang munafik
seperti itu, kalian nggak perlu takjub, nggak perlu kagum terhadap harta kekayaan yang mereka miliki di dunia, wala auladuhum, dan jangan pula kalian takjub terhadap anak-anak yang mereka miliki. Karena mau sebanyak apapun harta yang mereka punya dan sehebat apapun anak yang mereka miliki, ketika mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, itu nggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nggak perlu gumun gitu melihat wong kae sugih mblegedu anake sukses dadi apa-apa ngoten nggih. Ketika itu tidak dilambari oleh keimanan, semua itu tidak perlu dikagumi. Karena apa? Karena di potongan ayat 55 itu Allah mengatakan innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena sesungguhnya Allah menghendaki dengan harta yang diberikan kepada mereka, dengan anak-anak yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka, Allah menghendaki liyu'adzibahum biha. Allah menghendaki bahwa harta dan anak itu dijadikan oleh Allah sebagai media untuk mengazab mereka dalam kehidupan atau pada kehidupan di dunia ini. Gitu. Jadi kita nggak perlu kagum, nggak perlu takjub ketika orang-orang yang tidak beriman itu punya banyak harta atau punya anak yang sukses-sukses. Sesungguhnya banyaknya harta yang mereka punya dan anak-anak yang mereka miliki di dunia ini itu oleh Allah dipakai untuk mengazab mereka. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau berdasar ayat ini salah satu hal yang bisa membuat kita kagum normalnya manusia itu adalah harta. Ketika kita melihat orang punya harta banyak, itu kita kagum. Itu fitrah. Fitrahnya manusia seperti itu. Melihat wong sugih ngoten niku, wong kok iso sugih ngono kae. Itu kagum. Yang mengagumkan juga ketika seseorang dianugerahi anak dan anaknya itu ya sukses-sukses begitu. Itu juga membuat kagum. Nah, ketika satu orang dia kaya, anaknya sukses-sukses, maka akan semakin mengundang rasa kagum bagi orang lain. Itu fitrahnya manusia. Tetapi Allah di sini mengatakan, ora usah gumun terhadap orang yang punya banyak harta dan punya banyak anak apabila mereka orang yang tidak beriman. Karena semua itu dimaksudkan oleh Allah untuk mengazab mereka di dunia. Jadi dari dunia Allah sudah mengazab mereka. Jadi sebagai sarana ngaten nggih untuk mengazab mereka, liyu'adzibahum biha. Bahwa harta dan anak itu sebenarnya posisinya netral. Atau nggih sebagaimana pisau, itu posisinya netral. Tinggal kita menggunakannya seperti apa. Nah, anak dan harta ketika digunakan tidak dengan cara yang dibenarkan oleh agama, itu akan mendatangkan azab bagi pelakunya. Beda kalau orang yang beriman punya harta, punya anak, atas keimanannya harta dan anak itu akan diarahkan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tidak berarti bahwa banyak harta dan banyak anak itu menyiksa kita di dunia, enggak. Ini hanya bagi orang yang tidak beriman, karena atas ketidakberimanannya itu mereka ketika mendapatkan nikmat dari Allah itu tidak digunakan sebagaimana mestinya. Nah,
sarana dari harta yang menyebabkan mereka diazab oleh Allah di dunia itu seperti apa logikanya? Jadi seperti ini gitu Bapak rahimakumullah. Orang-orang yang tidak beriman itu diazab oleh Allah dengan harta yang mereka miliki. Karena apa? Satu, karena mereka itu ketika mendapatkan rezeki dari Allah, yang diingat itu rezekinya, bukan pemberi rezeki. Maka itu akan mendatangkan amarah, murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya udah gambarannya seperti ini. Misalnya kita ini diundang untuk acara walimahan entah di hotel atau di gedung pertemuan. Nah, orang yang mengundang kita itu misalnya datang ke rumah kita, Pak atau Bu, besok diharap datang di acara walimah di hotel atau di ruang pertemuan. Ini bajunya, lalu besok niku berangkatnya pakai mobil udah dicepai, dan mobilnya atau kendaraan apapun, dicepai. Lalu orang itu memakai baju, memakai celana yang diberi oleh noponku yang punya gawe niku wau, juga menaiki kendaraan yang sudah disiapkan oleh yang punya gawe itu. Tiba-tiba orang kayak gitu datang ke hotel atau ke tempat gedung pertemuan itu, dia langsung ke tempat makan sekenyang-kenyangnya tanpa memperhatikan atau tanpa bersalaman atau tanpa berbasa-basi dengan orang yang mengundang. Kira-kira model ngoten niku misalnya awak dhewe dari tuan rumah sok bakal diundang neh napa mboten. Wong kok ora ngerti matur suwun. Wis apa-apa dicepaki lho teko-teko kok ya langsung menyantap makanan prasmanane tanpa mau salaman, tanpa mau apa-apa. Nah ana wong model ngoten niku ya mesti awak dhewe wis diciri ya wong ki serasa diundang. Orang ngerti terima kasih yang ngentak-ngentak itu sama. Jadi ketika kita ini ya di dunia Bapak Ibu rahimakumullah diberi banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kok kita ujuk-ujuk langsung menyantap rezekinya tanpa berbasa-basi. Ketika dikasih ya matur suwun Gusti. Ya ini bukan basa-basi tapi ini beneran kata. Matur suwun Gusti ana sebate kula makhluk jenengan sing elek ngaten niki kok ya jenengan paringi rezeki. Dan ketika kita diberi rezeki oleh Allah kok mau memakan rezekinya tapi enggak mau atau enggak tahu berterima kasih kepada Allah, kuwi kaya wong sing diundang walimahan apa-apa dicepaki teko-teko langsung maem tanpa mau salaman, tanpa mau basa-basi dengan mengatakan matur suwun jenengan undang dan seterusnya atau selamat atau mendoakan, tapi langsung makan. Itu orang kafir, itu orang munafik, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sing diilingi kuwi nikmate, tapi dia tidak mengingat siapa yang memberi nikmat. Bagi orang yang tidak beriman, yang kayak gitu itu dianggap biasa saja. Maksudnya ketika dia mendapat nikmat di dunia gitu ya dia menggunakannya sebebas mungkin tanpa mengingat ini pemberian siapa. Itu orang yang tidak beriman. Nah, sikapnya kayak gitu terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah, itu yang menyebabkan dia akan mendapatkan azab di dunia, mendapatkan sanksi di dunia. Jangan dikira sanksi Allah itu terus dimiskinkan, enggak, ditambahi, ngaten nggih, sugih ditambahi, ngaten, sehingga nanti totalannya di akhirat itu semakin berat. Karena sekian banyak nikmat tidak pernah disyukuri, maka nanti pertanggungjawabannya akan semakin berat ketimbang sedikit nikmat yang tidak disyukuri. Itu azab dari Allah. Sehingga ngeten Bapak Ibu rahimakumullah, ini terkait dengan kita orang yang beriman.
ketika kita ini melakukan ketidakbaikan atau sesuatu yang menyalahi syariat, lalu kita merasa sebagaimana orang yang nggak ada apa-apa. Saya misalnya dikasih rezeki nggak bersyukur, yo biasa aja, maksudnya yo tambah rezekinya ya utuh, ya bisa dipakai buat apa-apa. Padahal kita selama itu merasa tidak bersyukur kepada Allah, kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Kenapa? Jangan-jangan aku iki diujo karo Gusti Allah. Wong aku ora tau matur suwun, kok rezekiku ya lancar-lancar aja, atau bahkan malah semakin ditambah. Padahal saya nggak pernah bersyukur lewat ya mungkin sedekah, lewat zakat dan seterusnya, tapi kok lancar-lancar saja. Itu kita perlu mawas diri, perlu introspeksi. Ini jangan-jangan aku diujo karo Gusti Allah, sehingga saya akan semakin jauh dari mensyukuri nikmat Allah. Sing diilingi hanya nikmat-nikmatnya, bukan pemberi nikmat. Itu perlu kita pikirkan, Bapak Ibu rahimakumullah. Supaya apa? Ya supaya kita terhindar dari kemungkinan buruk kayak gini. Karena semestinya bagi orang yang merasa kita ini hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kok kita melakukan sesuatu yang Allah tidak suka, tapi kok Allah membiarkan saja, ini kita perlu berhati-hati. Apa jangan-jangan Gustiku wis ora sayang karo aku, sudah enggak perhatian sama saya, sehingga ketika saya melakukan sesuatu yang tidak dia sukai, kok diam saja. Karena normalnya ketika kita ini bekerja kepada seseorang, saat kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh bos kita, oleh tuan kita, pasti dia akan menegur. Yo aja ngono, karepku ora ngono kuwi, kudune kamu seperti ini. Pasti akan ditegur seperti itu. Kalau terjadi pembiaran, ngaten nggih wis ben kono sak karep-karepe, itu kita perlu berhati-hati. Bisa jadi memang tuan kita kuwi sudah berlepas tangan sak karep-karepmu, aku wis ora tek gagas, ya enggak berharap banyak kepadamu, maka silahkan. Nanti suatu saat ketika aku wis jelek tak pecat. Bisa jadi seperti itu. Karena sudah kita enggak diharapkan kebaikannya lagi. Logikanya seperti itu. Sehingga ketika kita ini ya sebagai orang yang beriman ngaku ngawula kepada Allah, tapi kok dibiarkan saja oleh Allah, kita ngapain saja, padahal apa yang kita lakukan itu bertentangan dengan Allah, maka kita perlu berhati-hati. Kita perlu introspeksi. Kayak Gusti Allah ya memang wis ora sayang karo aku sehingga aku dibiarkan kayak gitu. Nah, bagi seorang hamba yang sudah menyadari posisinya kayak gitu, yang khawatir kalau Allah berlepas tangan kepadanya, saat dia mendapati rasa kayak gitu, itu harus segera merapat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kan yang kita harapkan bukan rezekinya Allah, yang kita harapkan bukan banyaknya harta dari Allah, tetapi yang kita harapkan adalah ridho Allah pada kita. Kan gitu nggih? Jadi tujuan kita itu kan mendapatkan ridho dari Allah, bukan mendapatkan banyak rezeki dari Allah. Dan jadi ketika kita ini kok aneh saat merasa begini, aku ora salat ning ra apa-apa, rasane ra apa-apa gitu. Aku ora jarang nang masjid, ning yo biasa wae atiku. Kesimpulan kita saat mengatakan aku biasa wae dalam kondisi kayak gitu, aku ora apa-apa, atiku yo ora apa-apa dalam kondisi kayak gitu, itu justru yang perlu perlu dipikirkan. Lah yo kok iso yo? Aku ora salat kok biasa wae. Padahal aku menentang atau melanggar perintah Allah. Apa jangan-jangan Allah memang sudah wis sak karepmu, aku ora tek gagas kowe. Enggak berharap kebaikan dari. Wis kono terus-terus kowe.
Neng suatu saat ketika aku wis bosen, tak cutik, misalnya tak hilangkan kamu dari sini. Justru kita harus nopo nggih, mawas diri ketika kok kita punya perasaan kayak gitu. Sebab itu yang dimaksud dengan azab dari Allah. Jadi perasaan kita nggak apa-apa ketika kita menjauh dari perintah Allah, itu justru azab dari Allah yang sudah diberikan kepada kita. Jadi rasa kita yang kayak gitu, itu bentuk sanksi dari Allah atas jauhnya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Niki perlu pendekatan rasa nggih untuk memahami niku. Karena kadang-kadang ada orang yang justru merasa ora apa-apa ternyata. Loh, pernyataan ora apa-apa ternyata itu loh wujud nyata dari sanksi yang diberikan oleh Allah kepada orang yang jauh darinya. Rasa kita nggak apa-apa, yaitu wujud azabnya. Karena mestinya ketika kita ngaku sebagai hamba, kita jauh dari Tuhan kita, itu ya galau di hati ini. Kok aku dinengke bosku ya, salahku apa? Kita pasti akan mengoreksi diri. Kok aku ora mangkat pirang-pirang dino misalnya, kok ora untuk teguran ya, iki ngopo ya, misalnya seperti itu. Ini konteksnya aku ora sholat beberapa hari, nggak menghadap kepada Allah, ya ora absen, kok dibiarkan saja, ini kenapa ya? Sebagaimana kita gelisah saat tidak diperhatikan oleh sesama makhluk, kita sangat layak untuk gelisah dan khawatir, takut apabila Allah membiarkan kita saat kita nggak berada di jalur yang dikehendaki oleh Allah. Sebab kalau kita merasa biasa-biasa saja, ya berarti kayak wong kafir niku wau. Yang mana sing penting nikmate tetap jalan. Mau Allah jauh dengan saya atau tidak, itu saya nggak urusan gitu, nggak penting. Yang penting fasilitas terpenuhi. Itu cara berpikir orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang yang beriman, Allah memberi fasilitas kayak gini, tak pakai dengan cara yang tidak baik, kok Allah ini nggak menegurku? Ini kenapa ya? Itu cara berpikir orang yang beriman. Karena yang penting bukan berapa banyak fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita, tetapi sedekat apa Allah dengan kita ketika Allah memberi fasilitas itu. Jadi beda jauh nggih, orang yang tidak beriman sing orientasinya itu adalah nikmat dengan orang yang beriman yang orientasinya adalah pemberi nikmat. Itu azab pertama yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Yaitu apa? Yaitu niku wau, bahwa dia kehilangan rasa. Dan dia fokusnya hanya kepada nikmat. Lalu yang kedua, ketika orang yang tidak beriman itu fokusnya kepada nikmat. Ini konteks ayat ini kan orang-orang munafik. Orang munafik itu orang kafir tapi pura-pura beriman. Karena dia khawatir ketika dia menunjukkan secara frontal kekafirannya, dia akan diperlakukan layaknya orang kafir dan tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana orang muslim. Kan orang munafik itu pura-pura menjadi muslim supaya mendapatkan manfaat layaknya orang muslim, tetapi hatinya dia kafir. Nah, orang-orang yang munafik seperti itu diazab oleh Allah lewat hartanya. Karena apa? Orang munafik kayak gitu ketika ada seruan untuk zakat, ada seruan untuk infak, maka karena orientasi dia adalah mengumpulkan harta, dia akan mengeluarkannya dengan sangat berat hati. Ya di hati pasti dia mikir, ini ngopo zakat barang. Wong dia nggak meyakini itu. Hanya dia pura-pura muslim supaya ya diperlakukan sebagaimana muslim. Tapi ketika menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, dia nggak rela. Jadi harta yang menjadi orientasi utamanya itu, ketika dia harus mengeluarkan sebagian, pasti dia akan merasa berat.
ngene iki jane yo ora trimo ngetoke zakat ngene iki. Ditariki ana sumbangan masjid itu jane aku ya ora trimo. So, ngono kuwi nggo apa? Aku ora yakin akan manfaatnya. Ning yo nek aku ora ngetokke engko aku di. Enten ta guys, orang munafik kan kayak gitu. Khawatir kalau diperlakukan tidak seperti orang muslim. Maka dia dengan ketidakrelaannya terpaksa untuk mengeluarkan harta yang sangat dia cintai itu. Maka itu menyakitkan. Itu azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Beda dengan orang yang beriman yang meyakini bahwa harta ini ya hanya fasilitas yang diberikan oleh Allah, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada kewajiban zakat, ya dia dengan senang hati mengeluarkannya. Karena menurut dia, dengan berzakat dia akan memuluskan jalannya ketika nanti mempertanggungjawabkan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ketika ada sedekah, ya dia akan senang. Maka kan sahabat Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, dia ditanya, saya ini termasuk ahli dunia apa ahli akhirat? Jadi sahabat Ali ditanya, nah menurut jenengan ini kula ahli dunia apa ahli akhirat? Lalu sahabat Ali menjawab diplomatis seperti itu, saya nggak bisa menjawab kamu termasuk ahli apa, tetapi perumusannya gini, apabila kamu lebih senang ketika ada orang datang ke rumahmu untuk meminta sedekah, zakat dan sumbangan daripada orang yang datang ke rumahmu untuk memberikan hadiah, maka kamu termasuk orang yang ahli akhirat. Tetapi apabila kamu lebih suka ada orang yang datang ke rumahmu memberi hadiah ketimbang ketika ada orang yang datang ke rumahmu untuk meminta sedekah, meminta zakat, maka kamu termasuk ahli dunia. Jadi ketika kita lebih senang mendapat banyak harta, lebih senang ketika diberi banyak harta daripada ketika kita mengurangi harta itu untuk zakat dan sedekah. Ketika kita lebih senang bertambahnya harta kayak gitu, maka kita ahli dunia. Tapi ketika kita lebih senang untuk mengurangi harta demi sedekah, maka itu kita ahli akhirat. Ya, rumusannya seperti itu ya, monggo dipenggalih sesarengan mawon. Kira-kira awak dhewe niku termasuk ahli nopo menurut rumusannya sahabat Ali. Nah, orang-orang yang tidak beriman itu tadi, dia terpaksa mengeluarkan hartanya. Kalau dia disuruh milih, dia nggak akan mau melepaskan itu, sebab hidupnya itu ya hanya untuk mengumpulkan dunia tersebut atau mengumpulkan harta tersebut. Maka ketika mengeluarkannya dia berat. Itu azab kedua yang diberikan oleh oleh Allah kepada orang kafir terhadap dunianya, terhadap hartanya. Nah, azab yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika misalnya orang-orang munafik itu pergi berperang, tentu dia harus mengerahkan anak-anaknya juga. Sementara dia nggak mengimani sebenarnya tentang kewajiban jihad itu. Mereka juga sangat takut mati, sebab iman-iman dengan dunianya, iman-iman dengan hartanya, iman-iman dengan anaknya. Maka ketika orang munafik itu mengikuti seruan jihad dengan harta maupun anak-anaknya, ya pasti dia akan piye akan seperti itu. Itu juga memberikan itu juga wujud dari azab mereka, azab dari Allah untuk mereka di dunia. Karena pasti ketika ada seruan perang, mereka akan khawatir betul, piye aku nek ngene, anakku nek ngene, dan seterusnya. Beda ketika orang yang beriman, ketika tahu bahwa tujuan hidupnya yang kemarin kula sampaikan ya, ketika tahu bahwa tujuan hidupnya itu untuk Allah, maka ketika ada sarana yang bisa mempercepat bertemu dengan tujuan hidupnya, ya dia akan senang gembira
menggunakan sarana tersebut. Itu maksudnya nggih, bahwa Allah akan mengazab orang-orang munafik dan orang-orang kafir dengan harta dan anak-anak yang mereka miliki, yang diberikan oleh Allah di dunia. Maka kita tidak perlu kagum, ora usah gumun terhadap banyaknya harta dan suksesnya anak-anak mereka. Yang perlu kita kagum dan gumuni itu ketika ada orang yang beriman, diberi harta banyak, diberi anak-anak yang baik, itu perlu kita kagum. Nah, kagumnya itu ghibtah ya. Kita iri terhadap kebaikan saudara kita karena kita ingin menirunya. Itu ghibtah boleh. Jadi awak dhewe meri misalnya saudara kita ya sesama muslim dikasih rezeki banyak, orangnya itu dermawan, nyah-nyoh nyumbang ke sana ke sini dengan ikhlas, ngoten nggih, juga menunaikan hak-hak zakatnya dan seterusnya, itu kita patut untuk kagum terhadap orang seperti itu. Kok ono ya wong sing seperti itu. Tetapi terhadap orang kafir kita tidak perlu mengaku. Karena niku wau. Pertama Allah menghendaki untuk mengujinya, ngoten nggih, untuk menguji mereka atas harta dan anak-anak mereka itu. Lalu yang berikutnya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan Allah menghendaki untuk mencabut nyawa mereka dalam kondisi mereka keadaan kafir. Jadi harta dan anak-anak yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir itu sebagai sarana untuk membiarkan mereka supaya terus berada dalam kekafirannya. Maka kita tidak perlu kagum terhadap orang yang seperti itu. Jadi intinya nggih Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini beda sudut pandang, kita ini beda cara pendekatan dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik terkait harta dan anak-anak. Kalau kita sebagai orang muslim tapi cara pandangnya dan cara mendekati harta serta anak-anak itu seperti cara pandang orang-orang kafir, ya nggak akan masuk. Kita akan memiliki kekhawatiran sebagaimana kekhawatiran mereka. Sebab kalau kita orang yang beriman, nggak penting harta itu, nggak penting anak itu. Yang penting adalah seberapa besar ridha Allah terhadap rezeki yang diberikan kepada kita. Artinya apa? Ketika kita berpikir dengan cara pandang orang yang beriman, saat Allah itu lebih ridho kita ketika kita miskin, maka kita lebih memilih miskin. Sebab dengan kemiskinan itu mendatangkan ridho dari Allah. Kalau orang kafir ketika diminta, kamu milih ridho Allah atau milih kaya, ya mereka akan milih kaya karena nggak percaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita, karena kita percaya dengan Allah, karena kita tahu bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah, tidak kembali kepada dunia kita. Maka ya kita memilih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi pagi kalau mendapat WA dari, ya kalau gabung teng WA-ne dulur-dulur teng Palestina mereka, teng Gaza gitu. Ada grup WA dari mereka. Salah satunya mereka tadi pagi itu mengatakan, nih kula deg ngoten ketika mendapati itu nih, karena itu benar-benar mereka rasakan. Dia mengatakan begini, saudara-saudaraku, kalian nggak perlu memperbaik, memperbagus, mempercantik rumah-rumah kalian. Kalian tidak perlu mengisi perabot rumah kalian dengan apa saja yang kalian sukai. Lihatlah kami sekarang.
kami meninggalkan semua rumah itu. Kami meninggalkan semua perabot itu. Dihancurkan oleh musuh-musuh kami. Bahkan saya, kata dia, bahkan saya hanya membawa tas. Saya meninggalkan rumah saya untuk menyelamatkan diri saya. Bahkan bisa jadi tas saya ini pun akan saya buang ketika akan menghalangi perjalanan saya. Ini kula dek ya bener ya. Pada akhirnya semua itu akan kita tinggalkan. Sing diupeni, sing dilus-lus, sing ngoten niku nggih, pada akhirnya kita akan meninggalkan itu. Yang tersisa, ya Pak D berusaha untuk menyelamatkan diri, padahal satu titik yang mempertemukan kita semua ini, selain ada yang kaya, ada miskin dan seterusnya, satu titik di ujungnya adalah kematian itu. Jadi kita dalam kondisi apapun kita, seperti apapun kita, background kita kayak apa, titik temu kita nanti pada akhirnya adalah sama-sama mati. Nah, ketika kita sama-sama mati seperti itu, apa yang kita bawa untuk mati? Itu titik temu kita. Dan itu poin dasar yang harus kita pikirkan. Ya mungkin sekarang ini kita tidak dalam kondisi sing mikirnya sampai seperti itu, karena kondisi kita aman, sehingga kita punya peluang untuk investasi, peluang untuk omahku kurang ini, kendaraanku kurang ini, anakku kurang seperti ini, sehingga kurang memikirkan aku nek hari ini dibom mati, kui apa yang saya bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita tidak pada level berpikir seperti itu karena kita merasa nyaman, nggak ada ancaman kematian. Tapi ayo kita disadarkan oleh saudara kita seperti itu. Wis to awak dhewe arep memperbanyak dan mempercantik apapun, pada akhirnya itu akan kita tinggalkan. Titik temu kita nanti kita sama-sama mati. Saat itu apa yang kita bawa? Apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nggih insyaallah ngoten nggih untuk perenungan kita bersama bahwa itu nasihat dari saudara kita yang sekarang ini benar-benar merasakan kondisi seperti itu. Dan saya kira ya niku mak jeleb mengingatkan kita kembali. Muter-muter nang diwae pada akhirnya nanti mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Insyaallah ngoten mugi-mugi niki manfaat. Ngapunten apabila wonten kelentak-kelentunipun sesarengan kita tutup kanthi waosan hamdalah lan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.